Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional. Kami akan memulai presentasi yang berjudul Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional. Dosen pengampu Yulianti Hidayah, SPMPD. Oleh kelompok 6, Heni Aulia dan Irma Firnanda. Jalur jenjang jenis pendidikan. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan terdiri dari jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Jalur pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan melalui satuan pendidikan dan memiliki jenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan umum dan kejuruan. Pendidikan umum merupakan program pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu. Yang termasuk sekolah kejuruan antara lain adalah sekolah menengah kejuruan seperti SMEA, STM, SKKA, SMIK. Standar Pendidikan Nasional. Standar Pendidikan Nasional merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian. Baiklah, saya Irma Fernanda akan melanjutkan presentasi dari Heni, Dasar, Fungsi, Tujuan, dan Prinsip Pendidikan Nasional. 1. Dasar Pendidikan Nasional. Dasar yang dimaksud adalah dasar pelaksanaannya, yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Tujuan pendidikan adalah suatu faktor yang amat sangat penting dalam pendidikan karena tujuan merupakan arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan. Begitu juga dengan penyelenggaraan pendidikan yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah tujuan yang hendak dicapainya. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan pendidikan yang dialami bangsa Indonesia. Yang kedua, fungsi pendidikan nasional. Fungsi pendidikan nasional adalah memberikan suatu pengajaran dengan ilmu pengetahuan untuk membentuk karakter bangsa yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mencetak karakter, kreativitas, dan kecerdasan anak sejak dini. Dasar dan fungsi tujuan pendidikan sesuai dengan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1924. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta perbedaan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang tercantum di dalam Undang UU NO 2003 tentang Sisdiknas bab 2 pasal 2-3. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional melahirkan butiran-butiran sebagai berikut. A. Pasal 2. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1942. B. Pasal 3. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 3. Tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional harus sesuai dengan TAP MPRS No PE MPRS atau 1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan, sehingga dirumuskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan Undang-Undang 1942. Tujuan pendidikan nasional yaitu bertujuan untuk membentuk karakter bangsa serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan-tujuan tersebut dapat dipantau sejak atau seorang pemulai pendidik dari awal hingga akhir dengan adanya suatu penilaian selama menjalani masa pendidikan. Yang keempat, prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai Undang-Undang 20/2003 tentang Sekdiknas ada 6 prinsip. Ketentuan ini diatur pada bab 2 pasal 4 yang diuraikan dalam 6 ayat. Pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Selanjutnya, yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung semenjak hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan pemberian keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang terakhir, yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan. Termasuk dalam kesimpulannya adalah pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pelajaran dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan nasional memiliki fungsi pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakep, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sistem pendidikan nasional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Penggantian UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 menjadi UU NO 20 Tahun 2003 disebabkan adanya reformasi dalam pemerintah yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik, ditandai dengan adanya otonomi daerah. Sekian presentasi dari kelompok kami yang berjudul Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.